punya pantun nih buat kalian semua. Abis makan risol, enaknya makan kue sus. Cakep. Kebanyakan makan risol, perut jadi keras. Cakep. Baik lagi nih di podcast Versus bareng aku si cantik Siska Sarah. Jadi hari ini adalah hari yang spesial karena ini adalah pertama kali aku memimpin sebuah podcast. Wow, aku pun panik sekarang. Jadi aku lagi ditemenin sama dua cowok ganteng yang pastinya kalian udah pasti pada kenal semua. Ini adalah jebolan dari MasterChef Indonesia season 10. Kita langsung aja sambut Kak Raihan dan Alfian. Emang bener sih, kayak pas banget. Dan kebetulan emang kakak-kakak ini jago masak, jadi kapan-kapan aku bakal minta mereka untuk masakin aku. Gampang gitu mah. Iya kan? Itu nanti setelah podcast ini aja. Langsung ya. Ntar. Jadi apa kabar nih Kak Raihan dan Alfian? Aku alhamdulillah baik. Kalau Kak Raihan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah kan ngomong-ngomong soal MasterChef, kalian ini kan emang jebolan dari MasterChef Indonesia. Iya. Itu tuh boleh gak sih ceritanya sedikit? Banyak juga gak apa-apa sih. Awal mulanya kenapa kalian memutuskan diri untuk oke, saya akan masuk ke MasterChef Indonesia. Siapa dulu nih? Boleh, dulu aja. sweet dulu juga Sweet gak dulu, apa-apa. Oke. Oke, Alfian dulu. Yang menang duluan. Yang menang duluan. Iya Ya dong. udah. Nah, jadi awalnya aku ikut MasterChef tuh gimana ya? Gimana? Oke. Tadinya Jadi- sebenarnya mau masuk AFI ya sebenarnya. Enggak. Oh enggak. Dangdut Academy. Oh akademi betul dangdut ya. Enggak. Jadi awalnya tuh dulu kan dari kuliah kan udah mulai suka masak gitu ya. Terus ngelihat MasterChef Australia itu kan orangnya keren-keren, walaupun ya emang keren banget. Terus habis itu aku pengen ikut juga, cuman ya nggak mungkin di Australia kan, di Indonesia jadinya. Jauh ya di Terus- Australia. Iya. Kayaknya jauh Terus Terus? habis itu ya udah mulai ngepoin MasterChef Indonesia, ngikutin gitu kan. Terus pas jalan-jalan ke Depok nemu banner audisi. Di Depok banget itu ya, Di ya. Depok banget itu. Memang Gede sampai banget. ada bannernya gitu. Iya. Oh. Jadi tulisannya tuh ikuti audisi MasterChef Indonesia season ke-10 dengan upload video di RCTI Plus. Terus itu kayak aku sama temanku, apa kita coba bikin video masak ya? Terus Itu sama iseng-iseng. teman kamu berarti? Iya, jadi itu lagi jalan berdua sama temen. Hah? Terus kayak naik motor aja kan biasa gitu kan. Terus ikut aja lah. Coba gitu kan. Udah habis itu shoot bla 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 sampai jam 12 malam ngedit dan lain-lain gitu kan. Udah tuh upload ditelepon. Ya udah. Berarti langsung kamu berarti bikin videonya di rumah kamu apa rumah teman Ya kamu? di tempat aku. Oh di tempat kamu. Terus waktu itu kamu masak apa tuh? Itu masak ayam pensirt gitu, terus dikasih mushroom sauce sama ada Bukan salmon lagi. bukan. Iya. Ntar ada cerita Oke. menarik lah. Itu ntar aja. Aku akan Selesaiin mendengar dulu cerita aja si kamu. Alfian. Terus. Ya gitu. Terus Jadi ya, kamu langsung dipanggil ke RCTI terus buat audisi. audisi off air, habis air. itu lolos lagi, lanjut audisi on air yang ketemu juri, terus sampai galeri. Wah. Jadi kayak ya Keren banget ceritanya sih. iseng-iseng lah. Tapi berhadiah. Seru banget. Jadi kayak emang gak sengaja lihat Ya. bannernya ya. Heeh. Coba-coba itu kalau nggak terpampang tuh aku nggak bakal ada Gak bakal tahu. keinginan buat Iya. gitu lah. Untung aku main ke Depok waktu itu. Untung aja ke Depok ya. Selalu ada sesuatu di Depok, betul ya. Ada Bukan apa Jogja aja lagi di sekarang. Bukan ke Jogja. Depok. Kalau Kak Raihan gimana nih ceritanya sebelum? Sebenarnya sama kayak Alfian deh. Jadi tuh emang aku tuh sebenarnya ngikutin MasterChef itu cuman dari season 1 sampai 3 mungkin ya. Yang awal banget gitu kan. Itu sebelum di revamp gak sih Master? Iya. Kan sempat vakum habis itu muncul lagi. Heeh. Jadi tuh emang kan ya dulu kan kita masih sering nonton TV apa aja lah. Apalagi tayangan di hari Minggu, hari Sabtu biasanya ada kan MasterChef. Oh yaudah tuh. Kebetulan emang aku juga dari kecil tuh emang udah suka masak aja apa aja lah. Gitu-gitu. Cuman beriring jalannya waktu kan udah jarang tuh kita pasti Ya. kita udah jarang dong nonton TV biasanya kayak Iya. nonton platform kayak YouTube Iya, gitu kan. iya. Nah YouTube lebih dari TV sekarang. Nah, terus kebetulan aku kan kebetulan punya kafe. Punya kafe. Nah, di situ tuh sering nyoba-nyoba masak lah. Eksperimen Apa gitu. aja lah. Gue lagi kepikiran apa nih? Masak, ntar customer gue atau teman gue suruh nyobain. Oh Biasanya iya gitu. iya. Gitu kan. Itu R&D-nya langsung berarti ya. Hari dia langsung. Oh, Oke. Nah, kebetulan banget lagi iseng masak-masak, barbekyuan biasa.
Terus temen bilang, lu kenapa nggak ikut MasterChef aja? Sama kan caranya tuh, ya udah upload video tentang masak di aplikasinya RCTI Plus. Nah kebetulan itu emang temen-temen tuh banyak orang videografi, jadi sering bikin konten buat minuman, makanan segala macam di kafe. Jadi udahlah ambil aja deh, modal nekat-nekatan aja kan. Ada video langsung kirim aja, langsung kirim. Ternyata kan di aplikasi itu tuh bisa dilihat tuh viewsnya. Iya. Ternyata tuh viewsnya gede. Berapa? Enggak, gara-gara di TikTok dulu kan lagi naik tuh yang apa sih, Raihan Baik. Dan Iya sih. nama Terus? kakak juga kebetulan Raihan. Ya Terus kamu kan? bikin captionnya itu juga? Jadi Oke. Raihan Baik bisa masak, cakep gitu kan. Lu pas Nice, itu peak nice. viewersnya berapa? Gue itu 45K Anjay. Gede banget sih. Oh, belum sampai 10K sih waktu itu. gitu kan. Setelah itu kayak nunggu. Awal kan ya udahlah modal iseng aja. Di kalau keterima kan kita bingung ya. Anjir gimana nih gitu kan. Harus masak apa gitu. Soalnya fun fact ya Kak, kami berdua itu backgroundnya teknik. Jadi kayak kalau dihubungkan sama masak tuh sebenarnya nggak ada hubungan sama Teknik. masak. Kita anak engineering dua-duanya. Oh Dia iya? anak elektro ya? Elektro. Aku informatika. Oh bisa ya. Seru deh ya anak engineering. Gitu. Terus nih pas kalian ikut audisi MasterChef itu ada nggak sih kayak respon dari keluarga atau kerabat dekat kalian pas tahu kalian tuh sebenarnya dari hobi atau misalkan gak sengaja lihat banner terus kayak tiba-tiba kalian ada di MasterChef Indonesia gitu? Oke. Keluarga sih taunya pas udah lolos. Lolos Pas yang udah lolos online. ya? Lolos online atau off air? Lolos off air. Off air. Berarti udah Jadi kayak- udah mau audisi on air. Mungkin gue jabarin dulu kali ya step-stepnya ya. Jadi tuh awal tuh kalau daftar MasterChef kita bikin video dulu, daftar online. Itu audisi online tuh. Nah setelah itu kalau emang lolos nanti dipanggil lagi buat masak off air. Oke. Jadi kita disuruh datang ke MNC-nya Ya. buat Tapi belum di syuting. masak. Suruh masaknya semua staff. Oh, Enggak juga dong. Mukbang. Tapi itu belum di syuting. Belum di syuting, jadi emang masih tertutup itu Iya. ya. Nah, yang ketiga itu yang Ketemu juri. masuk TV Oh, yang masuk TV, iya, iya. Nah, 5 orang tua menit tuh lagi. masuknya Ya, benar. orang tua taunya tuh pas yang udah mah aku izin ya, ada acara kemana MasterChef berapa lama? Paling 3 bulan lah ya. Sebulan. Kita malah cuma Sebulan. sebulan dapet. Sebulan. Oke. Kalau Alfian ada nggak Kalau respon? aku waktu itu sebenarnya niatnya rencananya mau ke Erehan kan. Kalau udah lolos mau ketemu juri baru ngomong ke orang tua gitu kan. Nah, cuman pas itu pas banget orang tua lagi ke Jakarta waktu setelah pengumuman yang online. Oke. Aku kan berharap responnya adalah excited. Terus. Terus pas aku iya, Kerjaan pas ya. aku ngasih tahu, aku ikut MasterChef lolos. Oh, terus kerjaanmu gimana? Oh Jadi my God. pertama yang dikhawatirkan adalah kerjaan. Terus ditanyain, terus kamu rencana kuliah gimana? Terus kamu ini gimana? Jadi kayak nggak ada yang fokus kayak congratulations bla bla bla. Oke, tapi kan Jadi kayak abis itu aku udah nggak mau ngasih tahu lagi. Jadi aku sampai galeri dan lain-lain udah tonton aja di TV. tapi pasti bangga Iyalah. sih lihat kamu sampai udah lolos MasterChef. Udah masuk status WA kok. Wes. Udah masuk status WA. Itu adalah cita-cita. keren. Oke. Nah, kalau kita kan MasterChef nih ke alumni. Oke, ini pertanyaan dibalik nih, I like. Nah, kalau juga Kak nih. Siska kan alumni JKT48. Aku Nah, belum alumni. Oh iya, udah masih. mau graduate ya. Iya. Oke. Boleh dong ceritain waktu awal masuk JKT48 tuh denger-denger kan masih umur SMP gitu ya. Nah, itu yang lain pada SMP, Kakak masuk JKT. Ceritanya gimana? Jadi karena emang aku tuh SMP kelas 2. Jadi aku lagi istirahat di kelas. Abis itu aku mendengar sekelompok temanku nih berbicara sendiri di pojok ruangan. Dia ngomong. Jadi ini beda circle nih. Aku Beda gak masuk ke circle. circle itu. Itu kelas SD SMP? SMP kelas 2. Oke. Oh, SMP kelas 2. Kalau SD aku masih nggak fokus hidup kayaknya, kayak nggak tahu ngapain gitu. Itu umur 13-14 berarti. Iya, Oke. aku umur 13 tahun audisinya. Oke. Abis itu mereka tuh ngomong, JKT kan mau bikin audisi generasi 3 tahu. Kebetulan aku generasi Iya, 3. iya. Terus sampai rumah karena aku kepo, aku cari tahu sendiri di Google. Bahkan aku daftar online-nya pun sendiri. Oh. Jadi kayak nggak dibantuin sama siapa-siapa. Aku minta foto kayak full body ya, keperluan audisi itu juga sendiri. Tapi ternyata emailnya tuh nggak kesend. Waduh. Di hari terakhir audisi, jadi tuh kayak ya let's say kayak akhir bulan ditutup lah. Siangnya pas akhir bulan tuh
Gak ada, emailnya tuh gak tahu kemana. Akhirnya aku langsung buru-buru dari Bekasi ke FX Sudirman, which is tempat teaternya JKT, buat ambil formulirnya. Berarti anak Bekasi juga nih. Anak Bekasi, alumni anak Bekasi, Anak Bekasi. alumni. Oke. Udah cukup banget sih. Udah hijrah ya. Udah hijrah. Sejak kapan tuh hijrah? Berarti kayak kita sama kali ya. Maksudnya kan kita itu nggak mau yang kayak misalkan ngumbarin gue daftar ini nih, doain gue dong gitu-gitu. Iya. Soalnya kan kayak nggak mau ada ekspektasi kayak ya pasti lu menang lah, gue doain deh lu itu, tau kita nggak lolos kan malu sendiri. Jadi Pasti bikin ditanyain pressure juga kan. Terus kalau nggak lolos ntar pressure sendiri. Iya, Gitu. bener. Jadi kayak aku waktu itu ngambil formulirnya, terus aku nulis sendiri, tulis tangan. Itu jelek banget tulisnya. Itu orang tua tahu? Nggak tahu. Jadi aku langsung taruh aja di tempat pengumpulan formulirnya di teater. Terus aku liburan ke Solo. Aku lagi nonton bioskop, lagi di bioskop, bener-bener lagi nonton The Lord of the Ring nih, maaf banget. Aku ditelepon lah, ini Siska bukan? Iya, kenapa ya? Iya kamu kita undang ke Jakarta ya untuk interview. Terus aku kan polos, aku bilang kayaknya aku nggak bisa deh, aku lagi liburan gitu kan. Oh ya udah kalau gitu ntar kita kabarin lagi, nggak dikabarin dong. Terus akhirnya dikabarin juga kayak malamnya, jadi besoknya aku langsung terbang dari Solo ke Jakarta. Jadi here I am. Itu berarti pas lagi liburan ya? Iya lagi masih liburan. di tengah-tengah liburan bela-belain terbang balik ke Betul. Jakarta. Seingat aku sih tuh kayak Desember mau ke Januari, jadi kayak liburan Natal tahun baru gitu. Seru banget. Tapi respon orang tua gimana tuh? Bangga sih pastinya, karena kan emang emang have no idea juga kan bakal kayak beneran terjun ke dunia entertain. Karena kan dulu aku mikirnya ya udah SMP terus ntar SMA balik ikut mama ke Solo gitu kan. Tapi kayak tidak, aku akan tetap di ibu kota. Jadi kayak ya puji Tuhan deh. Kan tadi kan kita udah bahas tentang karir ya. Terus karir aku kan di nyanyi dan menari JKT. Kalau misalkan Alfian dan Raihan tuh di makanan. Memasak. Nah, menurut kalian tuh siapa sih yang makanannya paling enak di antara kalian berdua? Ya jelas gue lah. Oke, ini berantem dulu deh 5 menit ya. Enggak, aku tidak ada sanggahan. Oh ya, emang beneran lebih enak karena Gimana ya? makanannya maksudnya. Mungkin pengalaman masaknya dia lebih banyak daripada aku sih. Terus dan di MasterChef juga ranknya dia lebih tinggi sedikit, walaupun cuma sedikit. Dikit doang apa-apa. Oh, tapi emang mungkin. Tapi fun fact, kita berdua bukan jebolan sekolah masak gitu. Jadi kayak ya. Sedangkan banyak sih di antara peserta lain kan tuh yang emang backgroundnya emang udah Mario dari Paris. Jadi kalau menurut Alfian yang paling enak adalah di antara kalian berdua Raihan. Kalau menurut Raihan aku ngalah aja. ngalah nih yang paling Kalau menurut Raihan sih. Oke. Suka Gitu. banget nih self love kayak gini. Untuk Opera Squad di sini nih, kalau misalkan emang kepikiran buat daftar MasterChef gitu kan di season 11 atau 12. Kuncinya yang emang udah pasti lo tuh harus bisa masak. Iya. Itu udah fix banget. Betul. Cuman yang kedua adalah lo juga harus punya karakter. Ya. Kita masuk TV kayak misalnya kayak masak terus mukanya kayak kaku doang gitu. Ditanya juri gitu doang kan pasti nggak begitu tertarik kan, walaupun kalian udah bisa masak sebagus mungkin. Jadi karakter itu juga harus dikeluarin. Karena kan emang jadi perhatian orang juga kan. Iya benar. Soalnya siapa sih yang nggak bisa masak kalau mau daftar MasterChef coba? Kayak semua orang yang decide buat daftar MasterChef kan pasti pada jago masak dong. Terus apalagi yang dilihat kalau ngelihat masak dong. Ngomong-ngomong, aku nih lihat kalian di TikTok, di banyak aplikasi lah. Jadi aku kan juga do some research ya pastinya ya. Jadi tuh jadi tuh kayak aku melihat beberapa komen lebih ke banyak sih kayak yang bilang kalian tuh serasi untuk dijadikan pasangan. Jadi gimana menurut kalian, tanggapan kalian? Sebenarnya gini, aku respon pertama tuh kita udah selesai syuting waktu itu. Terus habis itu tayangannya belum, ya waktu tayangannya udah tayang itu kayak kami udah selesai syuting dan udah di kehidupan masing-masing gitu, udah nggak karantina lagi gitu. Dan kami waktu karantina nggak sedekat itu kan, kayak cuman literally ya cuman cukup tahu saling kenal, ada Rehan ada Alfian. Sudah kan kami juga beda circle jadi ya udah. Terus pas selesai karantina tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Terus tiba-tiba muncul
Rehan sama Alfian temanku ngirim link TikTok, video TikTok ke grup. Iya. Ya ini lu sama Rehan ada apa gitu. Terus pas ku lihat, aduh subhanallah Mungkin sekali kita, feel enggak, editingnya netizen. mungkin kita berdua di season ini paling ganteng gitu. Oh, itu mah udah nggak perlu dipertanyakan sih Wes. kayaknya. Soalnya enggak mungkin kalau tahun yang lalu kan ada Victor sama Alden mungkin. Ya. Ya. Di situ kan emang sebenarnya mereka juga nggak begitu deket juga, cuman netizen aja yang menjodoh-jodohkan. Tapi kalau lu sendiri responnya gimana waktu itu? Apa? Responnya sendiri dari lu gimana? Pusing. Asik. Ya Allah, kayak gue harus ngapain nih gitu kan. Tapi berarti itu tuh kayak emang terbentuknya, jadi kalian emang sebenarnya nggak deket kan? Nggak Iya. deket, tapi emang itu bener-bener kayak orang-orang yang nonton kalian aja yang lihat kalian tuh kayak punya chemistry, jadi Nah, dibikinin iya. kayak Iya. konten-konten. Dibikin gitu ya. konten-konten. Terus itu tuh berawal kalau nggak salah aku inget Apa ya, gue lupa. dari foto kita berdua waktu syuting bumper. Oh, Nah itu iya, kan iya. posisinya kayak aku itu mau foto sama semua kontestan nih berdua gitu kan. Terus salah satunya sama Rehan dong. Cuman pas itu pas aja kayak ayo Han foto yang kelihatan kayak bro banget gitu. Terus jadi dia yang rangkul aku. Iya kan? Iya. Nah, terus apa itu? Netizen melihatnya, cocok nih, Cocok. gitu kan. Kayaknya seperti itu ya. Terus ya udah. Habis itu kayak aduh. Dan itu state di mana aku mulai ngajak Rehan ngobrol gara-gara ada itu. Soalnya Oh jadi kayak "Ah." jadi kayak mau nggak mau kayak gue harus kenal sama nih orang Iya. nih kayak. Terus aku lihat komen kan, aku screenshot kasih ke Rehan, lihat deh respon netizen. Terus kata Rehan, udah nggak usah dibacain. Oh my god. Enggak, tapi cuman wah parah netizen itu kadang kacau banget sih. Tapi Banyak kalian random, sendiri- banyak word gitu kan. oh. Dan file editingnya tuh main banget, kayak udah yang tayang di TV itu cukup ada file editingnya ya. Terus sama mereka dijadiin file editing lagi. I see. Kayak sekadar Kita Rehan. enggak gini, pas yang misalkan gue sama Alfian lagi di pressure test nih. Nah. Sekedar kita tos doang, set, langsung TikTok. Ada soundnya. Weh. Terus aku ngeliatin kan Rehan naik duluan tuh habis pressure test gitu. Kayak aku ngeliatin orang naik apalah gitu kan. Apa udah dia lolos gitu kan. Terus Rehannya ngeliat ke bawah itu di konekin. Tapi emang biasanya gitu sih kalau Nah, konten-konten. begitulah. Tapi kan kalian Ada emang aja sih. berarti kan banyak juga yang komen terus kayak menggadang-gadang kalian tuh kayak the next Victor Alden gitu. Ya. Ya, mungkin the next Victor Alden versi pribumi. Oh iya itu ada yang komen gitu. Kalau Kak Victor sama Kak Alden kayak ya cindo gitu lah. Terus kayak kita kan Indonesia banget nih mukanya gitu. Jadi ya udah. Tapi Itu lucu. komennya. Itu ada pribumi. Lucu. Jadi kayak dari situ juga aku season 9 kan mereka season 9 Kak Victor sama Kak Alden. Itu pas itu nggak begitu ngikutin kan aku. Aku terakhir ngikutin seasonnya Lord Adi. Iya, Oke. lo tadi. Terus habis itu season 9 nggak begitu ngikutin. Waktu itu juga tahu season 9 tuh gara-gara ada Viden gitu. Kayak apalah Master Chef. Iya. Ada topik selain masak gitu. Terus ya Gitu gitu sih. lah. Terus kalian kan berarti kan temenannya udah berapa lama? Pas MasterChef Dari berapa? karantina. Dari karantina November lah. Ya. November ya? Ya. November. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Terus kalian pernah gak sih kayak ada bete-betean? Antara kita berdua. Ya. Iya. Sebenarnya Atau aku misalkan sekarang baru-baru ini gitu. enggak lebih ke one thing I hate the most dari Rehan Oke, adalah sebutkan yang keras, yang keras, itu yang lugas. adalah dia slow respon parah. Udah Aku juga gak suka udah ya? orang slow respon. Udah satu slow respon. Dua kalau kakak ngechat dia ya, kadang diri doang. Oh, artis. Itu tuh- Ya, itu artis sih, artis. Enggak. itu itu chat yang memerlukan respon ya. Aku ngajak collab Han, kita kapan mau collab gitu. Dari 3 bulan yang lalu Kak, udah mau rencana collab, baru kejadian kemarin. Mungkin sibuk dia kan lagi touring Ya gitu. gitulah dia orang. Tapi emang ya orang slow respon tuh kayak lu kesibukannya apa sih? Sumpah deh. Tadi Ya. Rehan kamu ada Enggak, punya cuman- sanggahan gak tentang cuman kenapa kalau- kamu slow respon? Soal pribadi, gue tuh bukan orang yang gadget banget. Nah, tapi misalkan nih kayak misalkan Alfian kan pengennya ngajak main, istilahnya main, tapi kan harus dari chat dulu nih. Iya. Terus gimana Iya cara benar. mainnya nih? Enggak, sebenarnya emang kebetulan aja itu lagi banyak kerjaan. Oh, lagi banyak kerjaan. Sibuk, Jadi ya udah. kayak abis dan gue itu juga lupa orangnya. Kayak misalkan gue udah dijanji jam tanggal segini. Pas mau berangkat hari Rabu tiba-tiba bilang,
lo kan udah janji sama ini, ya udah. Ya udah tuh tabrakan tuh ya jadwalnya Jadi ya. berarti Beberapa lu hari tipe yang lama. dadakan lebih ke yang kalau janjian tuh lebih suka dadakan atau well plan? Lebih suka well plan sebenarnya. Cuman kan kerjaan kan lebih Ya, nomor respon satu ya ya. sebenarnya. Iya, Jadi kayak yaudah utamakan kerjaan dulu deh nih. Ya. Selesain dulu baru deh. Dia Kalau misalkan, prioritas. iya kalau dari Raihan ada nggak yang kayak one thing you hate the most dari Alfian? Paling gergetarnya pas dia di MasterChef sih. Masakannya itu doang. Ini kayak nih orang masuk MasterChef bisa masak gak sih? Emang masakannya apa? Salmon, Ya. salmon, Salmon. salmon. Waduh lagi. Yang keempat ada Apa? salmon. Oh. Gitu. Ya, aku di MasterChef sampai dijulukin sama anak-anak yang lain tuh sarjana salmon lah, king of salmon lah, saking seringnya masak salmon. Sampai juri juga, Alfian ada nggak sih protein lain yang bisa kamu olah selain salmon? Giliran aku masak ayam buat di pressure test dipulangin. Kan ngeselin. Jadi kamu harusnya jangan ayam, gurame. Gurame. Ikan juga ya? tapi Iya bukan ikan salmon. juga. Oke. Oke, seru banget ya ternyata ya kalau misalnya ngomongin apa one thing you hate the most. Yeah. Sekarang tanpa berlama-lama lagi kayak kita mau reaction beberapa video. nih. Oke. Waduh. Video apa ini? Coba ya kita Gua lihat ada ya. beberapa feeling. Terus kayak ya ekspektasinya adalah Alfian sama Una gitu kan, malah Rehan. Kayak kenapa sama cowok? Nggak, jadi tuh emang lingkungan anak-anak MasterChef itu emang rada-rada kurang ajar sih. Tapi kalau dimakan seger. Oh. Dimakan nggak tuh?